Selamat malam. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Kabar hari ini? Nah, kalau di kita, komunitas ICEP ini, kita jawabnya saya sehat, saya sukses, saya bahagia. Jadi, sehat, sukses, bahagia. Jadi, doa kita semua. Mudah-mudahan, alhamdulillah, dari semuanya sehat, bugar, ya, berkelimpahan syukur, ya. Itu harapan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sahabatku dan teman-teman semua, kita bisa berjumpa kembali ya di Icon Talks yang kali ini mengambil tema yang luar biasa, jadi resolving anxiety ya, termasuk nanti bagaimana caranya yang akan disampaikan oleh Bapak Adrianto Dharma Setiawan. Tak kenal maka tak sayang, ini kita kasih sekelumit dari ringkasan beliau, topik hari ini, dan siapa beliau. Nah, setiap manusia punya bentuk kecemasannya dalam kehidupan dan cara mengatasinya masing-masing. Umumnya orang-orang mengatasi kecemasan dengan berpikir positif, berdoa. Ini yang tentang self-talk ya, Pak? Oh, bukan ini? Materinya tentang self-talk ini. Oh, self-talk. Iya. Oke, maaf. Ya. Jadi resolving anxiety self-talk ya. Negatif self-talk. Negatif. Oh, negatif self-talk. Baik, mohon maaf, saya dikasih dari Dokter Endah itu. Baik, saya ulang lagi ya. Saya sapa kembali dari rekan-rekan yang baru gabung. Selamat datang di Icon Talk, komunitas ICEP. ICEP itu adalah International Community EFT Practitioner. Jadi para praktisi EFT, Emotional Freedom Technique, bergabung, berhimpun, dan mereka berbagi setiap hari Senin ini, dan Rebu biasanya untuk spiritual ya. Jadi setiap Senin. Jadi para yang sudah punya jam terbang ataupun punya pengalaman di luar membagi cerita ya, membagi pengalaman-pengalaman termasuk pada malam hari ini. Dan kami terima kasih kepada EFT Center yang memberi ruang dan kesempatan, terutama Pak Edi Iskandar yang sebagai founder EFT memberi kesempatan Icon Talk ini berjalan dari semenjak pandemi ya, bahkan ya dari tahun lalu. Alhamdulillah kita sudah banyak ada di YouTube ya, di YouTube-nya Pak Edi Iskandar kalau ingin melihat semua keseluruhan Icon Talk apa saja yang telah disajikan oleh para praktisi EFT. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya sampaikan judul topik malam hari ini adalah, mohon maaf tadi saya ralat, jadi resolving negative self-talk. Nah, apa itu? Ya, ini akan disampaikan oleh Bapak Adrianto Dharma Setiawan. Beliau adalah hipnoterapis untuk parenting, kemudian untuk bisa untuk keluarga, untuk sosial, kemasyarakatan, dan dimensi untuk keuangan. Jadi beliau juga buka klinik dari tahun 2015 dan sudah menangani lebih dari 2.600 orang di berbagai kota di Indonesia. Dan beliau juga memberi pembicara ya di beberapa institusi seperti Unika Atmajaya, La Poroseta Restoran, Chevron, BCA, Rotary Club, dan yang lain-lain, termasuk di perbankan. Dan beliau pernah juga membawakan training EFT di Sekolah Taruna Nusantara dan di PT Amanah Prima dan unit pelayanan pengadaan Bapeda, dan juga banyak sebagai pembicara di webinar di ICEP ataupun di tempat yang lain. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya Gus Praitno akan mempersilahkan Bapak Adrianto Dharma Setiawan yang dipanggil Pak Andri ya untuk memulai, dan nanti 1,5 jam ya tentang resolving negative self-talk. Dipersilahkan Pak Adri. Ya. Selamat malam teman-teman yang hadir semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada malam hari ini saya akan membawakan topik resolving negative self-talk. Jadi saya mau bahas negative self-talk itu. Self-talk itu apa? Orang banyak menyalahartikan tentang self-talk ya. Jadi
Ada yang berpikir mungkin itu dalam tingkatan tertentu menjadi schizophrenia. Schizophrenia itu yaitu melihat sesuatu yang nggak orang lihat atau mendengar sesuatu yang nggak orang lain dengar. Tapi saya akan jelaskan pada malam hari ini. Saya akan mulai sharing screen ya Pak ya. Oke. Nah, jadi saya akan membawakan materi tentang self-talk ya. Self-talk di dalam kepala atau pikiran kita, seperti itu ya. Nah, saya akan mulai pertama dari penjelasan standar tentang, oh ya ini profil saya singkat aja, saya terapis sudah 13 tahun sejak November 2008 dan udah menterapi sekitar 2.600 klien gitu ya, baik tatap muka maupun online. Ya, sejak pandemi Maret 2020, semua terapi saya switch ke online demi keamanan bersama ya. Dan tetap berjalan normal dan lancar dengan hasil sama efektif karena saya udah terapi online sejak 6 tahun lalu, sejak 2015 terhadap klien-klien di luar negeri yang memang di saat itu nggak bisa datang. Nah, oke. Ini kita skip aja ya, tadi udah dibawakan oleh Pak Agus. Nah, sekarang kita langsung aja ke tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, mohon maaf sebelumnya, teman-teman, penjelasan saya ini ada banyak dalam bentuk tulisan ya. Semoga teman-teman tetap seger ya mendengarnya ya. Ngelihat tulisan orang biasanya bosan, tapi ya saya nggak sempat convert cari-cari gambar, tapi saya akan jelaskan sesingkat mungkin, tapi sejelas mungkin. Jadi, kalau kita ngomong pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, teman-teman, banyak orang punya persepsi salah nih tentang pikiran bawah sadar. Dipikir itu adalah area ketidaksadaran manusia dan lain-lain. Sebenarnya, buat saya pribadi ya, definisi dari pikiran bawah sadar itu adalah area memori kita. Maksudnya gini, kalau misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman, terus kita cerita tentang peristiwa-peristiwa lucu, artinya apa sih yang terjadi? Artinya kesadaran kita masuk ke area memori dan mengakses momen-momen spesifik yang mengasihkan, yang menyenangkan, dan itu berlaku juga hal yang sama waktu orang stres karena sesuatu di dalam kehidupan, itu kesadarannya mengakses area memori-memori trauma tertentu. Nah, jadi yang saya simpulkan adalah apa yang ada di kesadaran, apa yang dirasakan maupun dipikirkan itu selalu dari bawah sadar, yaitu maksudnya area memori, yaitu suatu area tempat menampung kejadian-kejadian spesifik penting di dalam kehidupan seorang manusia. Dari janin sampai mati, gitu istilahnya ya. Nah, momen-momen apa aja yang direkam, teman-teman? Hanya 2 momen yang punya makna saling berbeda, yaitu momen yang maknanya pain, momen yang maknanya pleasure, momen yang mengandung emosi negatif dan yang mengandung emosi positif. Nah, lalu momen-momen yang punya konten emosi yang kuat, baik itu negatif maupun positif, baik menyenangkan maupun tidak, itu kan ada energinya. Nah, itulah yang didesak dan didorongkan ke kesadaran manusia, sehingga kita sering mikirin kembali peristiwa-peristiwa yang udah berlalu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Lanjut. Nah, lalu setelah perekaman di area memori dari momen-momen spesifik yang terjadi dalam kehidupan, sifat alami kesadaran kita adalah selalu menghindari pain, manifesting pain, dan compensating pain. Apa yang dimaksud hindari pain? Nomor 1, teman-teman, waktu kita mulai dari masa anak-anak ya, karena semua rekaman trauma-trauma awal itu terjadinya di masa anak-anak dan nanti akan diulang lagi di masa dewasa, kurang lebih kayak gitu. Jadi waktu kita pertama kali sebagai seorang anak mengalami hal-hal yang menakutkan atau memalukan atau menyedihkan, apa sih yang kita lakukan pertama kali? Pertama kali kita mencoba untuk melupakan. Ya. Dari suatu area memori terekam suatu momen yang nggak enak yang kita alami, lalu itu didesakkan kesadaran, jadi kepikiran karena nggak enak, sifat kesadaran kita sifatnya hindari pain,
maka kita mencoba melupakan. Lalu yang kedua, mencoba apa? Berpikir positif. Misalnya kita sebagai seorang anak mengadu kepada orang tua kita tentang hal-hal nggak enak yang kita alami. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Banyak macam-macam tergantung value-nya masing-masing. Tapi rata-rata akan bilang, nggak usah dipikirin, kamu fokus aja pada, oh, kamu kan anak pintar, jangan pedulikan omongan mereka karena bla bla bla. Nah, apa yang masuk dari orang tua kita, itu direkam juga di area memori dan kita jadikan sarana untuk coping terhadap pain, untuk menghindari pain. Jadi waktu kita mengalami pain, yang kita lakukan adalah melupakan, berpikir positif, fokus pada hal lain, misal berdoa, rekreasi, menghibur diri dengan cara lain, sampai kita melupakan pain-pain yang udah terjadi. Cuman teman-teman, sifatnya area memori itu adalah, dan kesadaran adalah, ketika kita lupa, ketika kita tidak merasakan lagi apa yang pernah kita rasakan yang gak enak, bukan berarti peristiwa-peristiwa itu jadi hilang. Itu kita bawa di dalam diri kita, di pengalaman hidup kita, di area memori. Ya. Sebab bersamaan dengan peristiwa-peristiwa nggak enak, selain terbentuk trauma, di situ juga terbentuk nilai-nilai kehidupan. Nanti saya beri contoh. Kedua, sifat alami kesadaran adalah manifesting pain. Ketika kita dapat hantaman suatu peristiwa yang maknanya pain, di situ ada energi negatif orang lain terhadap kita, umumnya kita akan, hantaman energi itu akan diteruskan sesuai dengan cara yang kita pikir kita bisa menetralkan atau melepaskan tekanan emosi negatif itu. Dengan cara apa? Memukul, berteriak, kabur, dan lain-lain. Dan lain-lainnya apa misalnya? Misalnya kita ngalamin sesuatu yang nggak enak, dan kita konflik batin, ya, konflik batin artinya peristiwa nggak enak maunya dimanifest, tapi ada pemikiran lain yang menghalangi, energi itu stuck di dalam diri kita. Energi negatif itu stuck di dalam diri kita, dan kita akan merasakan sensasi tubuh yang nggak enak, pemikiran-pemikiran yang nggak enak, karena kita tidak bisa manifesting pain ini, bentrok konflik batin di dalam. Yang ketiga, teman-teman, yang ketiga adalah sifat kesadaran kita selalu mengcompensate pain. Compensating pain yaitu apa? Berpikir dan bertindak untuk mewujudkan suatu keadaan yang kita pikir bisa merubah keadaan pain kita. Contoh apa? Anak dibully, rendah diri, kompensasi ke prestasi. Anak dibully, rendah diri, kompensasi ke belajar bela diri, pembentukan tubuh, atau area apapun yang dianggap bisa membuat dia bangga akan dirinya untuk menghilangkan rasa dari peristiwa ini. Anak yang kesepian akan kompensasi cari teman, cari perhatian. Anak yang sering diabaikan, kompensasi sama, cari perhatian, cari cinta. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau reflect ke pengalaman teman-teman semua masing-masing, mungkin akan mengingat bahwa apa yang saat ini sangat penting bagi diri saya, ternyata datangnya itu awalnya adalah dari momen-momen pain. Kita mau compensating pain sehingga kita berubah pikiran, berubah rasa, berubah keadaan dari momen-momen yang kita anggap pain. Apapun itu, yang memalukan, yang menyedihkan, yang menakutkan, apapun. Juga anak yang keinginannya sering nggak terpenuhi, nanti kompensasinya saat mampu, dia yang ada di area memori ini akan memenuhinya dan tidak akan pernah terpuaskan. Itulah sebabnya kalau orang bilang bahwa sifat manusia itu nggak pernah puas. Kenapa? Karena ada trauma. Kalau nggak ada trauma, akan lain ceritanya. Tapi tidak ada manusia yang tidak punya trauma, teman-teman. Oke, kita lanjutin. Nah, ini saya bikin suatu diagram ya, realita kehidupan manusia berdasarkan pengalaman hidupnya kayak gini ya, kurang lebih ya. Oke. Jadi dimulai selalu dari masa anak-anak ya. Bagi seorang anak terjadi peristiwa spesifik. Peristiwa spesifik itu artinya apa? Suatu hari, suatu saat terjadi sesuatu yang maknanya pain atau pleasure yang menghasilkan trauma dan nilai kehidupan atau belief atau rules in life. Artinya apa? Saya mendapati banyak nilai-nilai kehidupan yang paling penting, yang paling kuat, itu datangnya dari peristiwa-peristiwa traumatis. Contohnya apa? Contohnya, seorang anak yang pernah berbohong karena takut dimarahin, lalu dimarahin kuat,
ditegur kuat oleh orang tuanya untuk selalu berkata jujur. Nanti dia akan mulai merubah ini karena tekanan emosi dari orang tuanya tentang nilai itu. Lalu dia harus mau selalu jujur. Kenapa? Karena ada emosi orang tuanya di situ. Jadi value-value terkuat itu umumnya datangnya dari pain-pain yang terkuat. Ya. Nah, lalu dari peristiwa spesifik ini nanti pikiran kita, kesadaran kita akan berusaha menyiasati seperti tadi, slide yang tadi, kita menyiasati dulu, yaitu apa? Melupakan. Berpikir positif tanpa menghilangkan apa yang ada di area memori. Cuman kesadaran kita bergeser dari situ. Lalu kita akan kompensasi terhadap pain, diawali dengan pemikiran, lalu diwujudkan dalam bentuk perilaku. Nanti kita akan bergerak untuk mewujudkan, mengkompensasi pain itu jadi pleasure menurut kita, gitu ya. Lalu yang ketiga, nanti ini kita lihat perilaku orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Kalau kita benar-benar mengenali pola pain, pleasure, dan sistem dari area memori ini, kita akan ngerti ketika orang bergerak dengan penuh tekad, dengan ini ke arah untuk mencapai suatu tujuan begini-begini, nah itulah perilaku kompensasi pain. Umumnya seperti itu selalu. Ya. Lalu orang mencapai pain dan terjadi apa? Nah, ini umumnya terjadi pola berulang. Akibat hukum alam yang orang sebut law of attraction atau hukum sebab akibat atau hukum tarik-menarik atau apa sih? Ada orang Kristen bilang tabur tuai. Waktu seorang anak mengalami suatu peristiwa yang gak enak, emosinya itu menjadi energi yang divibrasikan ke alam semesta, direspon oleh hukum-hukum alam semesta tentang kejadian ini, dan umumnya nanti di masa dewasa atau di masa remaja itu akan diulang oleh terbentuk lagi, dialami lagi keadaan-keadaan serupa. Cuman kesadaran kita mungkin nggak bisa ingat, kita cuma taunya aduh kena masalah begini. Tapi buat saya ya, dari kasus terapi yang begitu banyaknya ini, setiap masalah besar dalam kehidupan manusia di masa lepas dari remaja, di masa dewasa, hampir pasti kalau dibedah itu, ada aspek-aspeknya dibedah, itu pasti banyak aspeknya mengarah ke trauma masa kecil, meskipun terjadinya di masa dewasa, tentang apapun, finansial, relationship, kesehatan, dan lain-lain. Oke. Kita kasih contoh ya, momen specific pain itu seperti ini contohnya, teman-teman. Saya hanya kasih contoh sedikit-sedikit ya. Seorang anak yang berada di tengah-tengah pertengkaran orang tuanya. Kenapa orang tuanya bertengkar? Karena orang tuanya masing-masing pernah kecil, pernah jadi anak kecil, dan punya pain, pleasure masing-masing, punya cara coping terhadap pain dan compensating pain. Kenapa bertengkar? Karena kebutuhan emosinya tidak terpenuhi dari istrinya, atau istrinya tidak terpenuhi dari suaminya. Dan masing-masing ini mempertahankan belief system-nya, value-nya, dan penghindaran dari traumanya. Nah, anak yang umumnya di area memorinya belum banyak kejadian-kejadian yang memberikan makna untuk menuntun kehidupan, merekam ini. Artinya apa? Value dan traumanya orang tuanya masuk, value dan trauma dari bapaknya masuk, dari ibunya masuk, dan ini mengakibatkan benturan yang kelak jadi pain. Nanti kelak apa yang terjadi? Biasanya dia akan menarik kembali situasi kondisi itu waktu menikah, sering bertengkar dan lain-lain. Itu bukan suatu kebetulan, itu adalah sistemnya, hukum alam semesta itu seperti ini. Ini momen spesifik lain tentang kelaparan, tentang kekurangan finansial. Nanti di antara anak-anak ini, kalau dia menemukan cara coping dan cara kompensasi yang tepat, bisa menjadi orang yang sangat kaya. Kenapa? Karena untuk menghindari ini. Tapi nanti mungkin cemas akan kemiskinan dan lain-lain karena ada database tentang momen-momen spesifik pain ini. Lalu, nah ini contoh momen spesifik pembentuk trauma. Ya, contohnya kayak gini. Perhatikan aja ya. No. Anak mau naik, dicegah. Lihat akibatnya. Nah, ini iklan Pampers ya, teman-teman ya. Ini iklan Pampers, cuman ini sangat
menjelaskan ya. Ini sangat menjelaskan tentang, sorry saya ulang ya. Jadi saya mau jelasin nih tentang maaf teman-teman, saya mau balik ke situ agak ini. Nah, nih ya kita lihat. Apa yang terjadi? Di sini ada trauma ibunya, trauma mamanya. Masuk ke dalam diri dia, dan dia membuat koneksi ke tangga itu. Maknanya apa? Maknanya itu berbahaya. Ketinggian naik ke atas adalah berbahaya. Bagi ibunya ya. Dan akibatnya bisa jadi seperti ini. Apakah akibatnya bisa jadi seperti itu, teman-teman? Apakah ini berlebihan? Ya mungkin ya, karena ini iklan ya. Tapi banyak kasus-kasus yang terjadinya dari momen sepele di pengalaman terapi saya. Jadi ini bukan masalah sepele, ini masalah serius. Emosi orang tua masuk ke anak, value-nya masuk, traumanya masuk di area memori, jadi penuntun kehidupan. Pain untuk dihindari, untuk dikompensasi ke arah pleasure. Selalu seperti itu. Nah, ini momen specific pleasure. Jadi, ketika seorang anak dicintai, ketika seorang anak mengalami momen intim bersama seperti ini momen-momen pleasure yang nanti akan sifat kesadaran, hindari pain, capek, pleasure. Nah, momen-momen pleasure selalu mau dirasakan. Jadi, dia juga akan mengkompensasi pain-nya ke arah pleasure-pleasure yang dia pikir bisa. Seperti ini contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang self-talk-nya, teman-teman. Apa itu self-talk? Ya, menurut penelitian katanya sih dalam sehari itu seseorang bisa terjadi 60 sampai 60 ribu self-talk di dalam pikirannya. Tapi dari mana asalnya self-talk itu? Nah, saya membuat rangkuman ya self-talk kira-kira di mana. Nanti saya cerita kasus terapi saya tentang self-talk juga. Nah, self-talk adalah pemikiran yang hadir di kesadaran seseorang mungkin dalam bentuk suara atau pemikiran, tapi kadang-kadang dalam bentuk suara yang jelas, kadang-kadang disertai gambaran tertentu. Jadi beda-beda di setiap orang. Ada juga yang cuma mendengar suatu pemikiran seperti suatu suara, nanti berbincang-bincang lagi. Intinya pain, pleasure, intinya kayak gitu. Nah, self-talk selalu berasal, poin kedua adalah self-talk selalu berasal dari momen-momen spesifik pain, kalau ini self-talk negatif ya, atau pleasure, self-talk positif, nanti keluarnya positif, yang terekam di area memori. Nah ini, isi self-talk itu berupa apa? Pemikiran untuk menghindari pain atau keluar dari suatu keadaan yang dimaknai pain. Contohnya gini, gimana ya caranya supaya nggak terjadi itu? Oh, mungkin supaya nggak terjadi itu saya harus bikin begini, saya harus ketemu sama si ini untuk merancang gini. Nah, waktu kita berpikir seperti itu, tanpa kita sadari, sebenarnya kesadaran kita sedang merancang suatu cara untuk tidak sampai terjadi ini. Tapi apa yang paling kita takuti di ujungnya? Ujungnya adalah sebenarnya trauma yang tanpa kita pahami. Mungkin kita nggak sadari lagi, ya kayak gitu ya. 2, perenungan akan suatu kejadian atau rangkaian kejadian untuk mendapatkan pemahaman. Artinya, ada orang-orang yang cara coping-nya terhadap pain adalah dengan cara memahami. Misalnya sikap seseorang sangat dia maknai sangat keras atau sangat ini yang mungkin orang tuanya terlalu keras. Lalu dia bertumbuh, dia jadi orang sukses, nanti dia mulai membuat suatu rangkuman, muncul dalam bentuk self-talk. Oh ya, mungkin orang tua saya dulu begini-begini supaya saya nggak begitu, dan buktinya ya benar ya, sekarang saya jadi gini. Itu self-talk, tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk perenungan untuk memahami. Ya. Lalu, self-talk itu juga bisa pernyataan akan citra diri. Contohnya, saya nggak berarti, saya nggak penting, atau saya hebat, yang positifnya ya, saya hebat, nggak ada yang nggak bisa saya lakukan. Tergantung self-talk yang keluar itu berasal dari momen spesifik yang energinya paling kuat, baik itu pain ataupun pleasure. Dan hadir didorong ke kesadaran, tapi hanya dalam bentuk suara atau pemikiran seakan-akan itu suara, kayak gitu. Nah, lalu, ada juga tentang self-talk itu maknanya penilaian akan seseorang atas keadaan yang sedang dihadapi. Contoh, serem banget, tempatnya gelap, atau dia mah orangnya gitu, jahat, busuk, dia kok jahat ya, dia kok begini-begini. Nah, itu adalah penilaian. Nah, ada juga self-talk yang berupa pernyataan akan keadaan yang sedang dialami atau dimaknai sebagai pain atau pleasure ya. Contoh,
kok saya selalu apes, kok hidup ini berat banget ya. Itu adalah belief system yang terbentuk dan kemudian muncul dalam bentuk self-talk, tapi asalnya dari mana? Dari rangkaian kejadian pain. Atau sebaliknya, pleasure. Wah, saya selalu beruntung ya. Kenapa keluar self-talk itu? Karena kesadaran kita terhubung ke beberapa peristiwa yang membuktikan bahwa kita beruntung. Contohnya kayak gitu. Nah, lalu, sebentar ya. Nah, lalu self-talk itu banyak rekaman self-talk negatif di area memori yang muncul di kesadaran, didorong dari area memori, sebenarnya berasal dari momen spesifik ketika figur otoritas atau orang lain menyatakan pendapatnya terhadap kita dengan emosional. Misalnya kita dibully dan di komen, konyol ya dia orangnya, bodoh ya dia ya, begini-begini, memalukan ya dia begini aja, takut begini aja nggak bisa, atau cemen ya dia, jelek ya dia. Nanti kata-kata yang mengandung emosi negatif dari orang lain atau figur otoritas itu, karena punya energi, dia akan didesakkan kesadaran kita, dan mungkin peristiwanya kita udah nggak ingat, kita cuma dengar suara. Kita cuma dengar suaranya, teman-teman. Kita cuma dengar suaranya, tapi itu asalnya selalu dari spesifik momen yang terekam di area memori. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ada banyak quotes di luar sana, teman-teman, yang sebenarnya kalau menurut saya sih kurang tepat. Contohnya gini, your self-talk determines your self-worth. Artinya apa? Self-talkmu menentukan nilai dirimu. Kalau buat saya, yang benar adalah your self-talk comes from your self-worth. Jadi artinya apa? Self-talk kita itu keluar dari area memori kita, keluar dari citra diri atau nilai-nilai diri kita melalui pendapat orang lain yang dinyatakan kepada kita. Jadi bukan self-talk kita menentukan nilai diri kita, tidak. Self-talk kita berasal dari nilai diri kita, dari momen-momen spesifik yang misalnya kita ngomong self-talk negatif, yaitu dari momen-momen spesifik yang maknanya negatif, yang kemudian hadir lagi di kesadaran. Jadi banyak quote seperti itu. Juga ada quote seperti ini misalnya. What's not killing you makes you stronger. Ya itu bisa benar, tapi dalam banyak hal, what's not killing you now might kill you next time. Jadi artinya ketika sesuatu yang berat terjadi pada kita dan itu traumatis, waktu terjadi lagi energinya ini dilipat gandakan dan mungkin ketahanan kita untuk menanggungnya akan jauh lebih kurang, seperti itu. Bukannya kita jadi makin kuat. Ya bisa juga sih, makin kuat tergantung cara coping kita sih. Nah ini kurang lebih suatu self-talk negatif tentang overeating cycle. Contoh ini hanya contoh ya. Jadi ada negatif self-talk yang asalnya dari area memori tentunya ya, teman-teman sekarang udah paham. Dan self-talk ini adalah suatu pain. Lalu want comfort karena apa? Dia coping terhadap momen-momen spesifik, dia akan coping dan compensate dengan cara makan padahal dia nggak butuh makan, nanti dia terbentur sama bagian diri yang punya value tentang kesehatan dan merasa buruk, dan muncul negatif self-talk, dan kemudian ini akan berulang berputar seperti itu, teman-teman. Ini hanya contoh untuk overeating. Banyak contoh self-talk negatif yang melahirkan masalah baru. Nah, ini contohnya. Ada pemikiran, ada suara, you can, artinya ya saya bisa melakukan itu, tapi dari area memori juga kita yang punya pengalaman berbeda berpendapat saya nggak bisa. Ini kita selalu akan mengalami konflik batin karena di area memori kita ada pengalaman berbeda-beda yang maknanya berbeda-beda, dan kesadaran kita hanya tampungan dari kita yang mengalami pengalaman berbeda-beda itu, teman-teman. Nah, ini juga contoh ya, seseorang yang mengalami seorang anak mungkin mengalami self-talk negatif, freak, aneh, ugly, jelek, worthless, nggak berharga, stupid, bodoh, nerd, not good enough, nggak cukup baik, failure, gagal, hopeless, nggak berdaya, slow, lelet, pathetic, menyedihkan. Artinya apa? Artinya di area memori orang ini terekam banyak momen negatif yang
mengandung mengandung kata-kata seperti ini dan disampaikan oleh orang lain yang energinya kuat, atau momen-momen pain yang membuat dia berkesimpulan seperti ini terhadap dirinya, dan itu didorong lagi ke kesadarannya dalam bentuk self-talk disertai rasa. Tentunya rasa nggak enak. Nah, sadar dan paham adalah awal penyelesaian. Artinya apa? Sadar dan paham awal penyelesaian itu ketika kita menyadari bahwa self-talk negatif ini asalnya dari suatu momen-momen spesifik dan ini bisa diperbaiki, itu adalah awal penyelesaian. Bukan artinya selesai. Karena banyak orang berpendapat sadar itu selesai. Contohnya gini, perokok. Bilang, lo jangan ngerokok terus, lo begini-begini, nanti mati, nanti sakit, nanti apa. Terus orangnya akhirnya lama-lama, oh iya ya, gini-gini. Dia sadar, tapi dia masih merokok. Kenapa? Karena bagian diri yang sadar bukanlah bagian diri yang punya asal-usul kenapa sampai dia ngerokok. Nah, gitu ya. Sadar dan paham tentang apa yang terjadi pada diri kita dan mengapa kita seperti ini, awal penyelesaian. Bukan berarti selesai dan kita jadi bisa mengubah seketika apa yang salah dalam hidup. Kenapa seperti itu? Ya karena ini. Ini tentang self-talk ya. Self-talk yang hadir di kesadaran kita adalah hasil pemrograman momen-momen spesifik yang membentuk klaster-klaster realita. Apa artinya klaster-klaster realita, teman-teman? Ini artinya klaster-klaster realita. Andaikan piring yang di sebelah kanan ini yang berisi marshmallow, Smarties, dan gum gel yang enak dan meshes warna-warni ini ya. Ini kita andaikan klaster-klaster yang berisi momen-momen spesifik pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan. Yang maknanya pain ada, ya ini sih enak semua ya, ini pleasure semua ya, cuman kalau dalam kehidupan itu ada yang maknanya pain, ada yang maknanya pleasure, ada yang maknanya pain, ada yang maknanya pleasure, dan nanti sifat kesadaran kita hindari pain, compensate pain, ke arah sini, hindari pain, compensate pain, dan mengulang pain, lalu mengatasinya lagi. Jadi realita hidup kita itu terbentuk dari area memori kita dan cara kita coping dan compensate pain kita. Begitu teman-teman. Ini juga cluster-cluster memori. Jadi apa yang tersimpan di file-file ini saling berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling menyampur. Nah, saya akan jelaskan apa maksudnya. Maksudnya adalah ini. Nah, kayak ini ya, contoh self-talk ya. Saya ambil gambar ini ya. Ada bagian diri kita, artinya ada klaster memori seperti ini nih, ada bagian diri kita dengan pengalaman tertentu ini, berpendapat bahwa saya mau itu sekarang, karena itu mengandung pleasure. Tapi ada bagian diri yang lain yang berpendapat, bagian diri yang lain, contohnya dari klaster yang ini, naik didorong ke kesadaran kita, berpendapat, I need to do a bit of planning to get it. Artinya apa? Ini adalah bagian diri yang kurang yakin bahwa kayaknya gue perlu waktu deh untuk merancang, untuk begini, atau memikirkan bad and good-nya. Ada lagi bagian diri kita yang berpikir, you can have it, you can't have it, it's not right. Dia berpendapat, itu nggak benar. Kenapa dia berpendapat nggak benar? Karena pengalaman-pengalaman spesifik, momen-momen spesifik yang memberikan suatu makna bahwa hal yang diinginkan si I want it now ini bukanlah suatu hal yang baik. Ya. Secara umum, etika umum ataupun etika pribadi. Nah, setiap cluster sisi diri adalah thought, what we think, apa yang kita pikir, behavior, what we do, dan emotions, what we feel. Nah, ini cluster sisi diri ini berasal dari momen-momen spesifik ketika kita mengalami sesuatu tentang sesuatu. Di situ kita akan berpikir apa yang kita rasakan dalam apa yang kita pikirkan tentang kejadian itu, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk coping terhadap pain dan untuk compensate pain. Intinya kayak gitu. Lanjut ya. Nah, area memori dan cluster memori, bahas yang tadi yang marshmallow, Smarties, dan lain-lain itu. Sisi diri kita atau bagian diri kita yang sekarang sadar dan paham akan mengapa masalah ini terjadi dalam hidup kita, bukanlah bagian diri kita yang mengalami masalah. Bagian diri kita yang sekarang poin kedua, bagian diri kita yang sekarang berterima kasih misalnya pada orang tua yang keras, karena sekarang kita sukses, bukanlah diri kita yang anak-anak yang ada di area memori yang sedih, takut, merasa nggak dicintai ketika itu terjadi. Ini tetap ada, cuman kita nggak merasakan karena kesadaran kita sedang ada di yang berterima kasih. Nanti ini akan terulang melalui apa? Melalui momen-momen spesifik lagi di dalam kehidupan selanjutnya.
Ya. Sisi diri kita yang sekarang bersyukur atas suatu kejadian buruk besar di masa lalu yang berhasil kita compensate jadi pleasure, dan wah kalau nggak ada itu gue nggak akan jadi begini nih. Kita yang sekarang ada di area ini bukan kita yang mengalami ini. Kita yang mengalami ini tetap merasa nggak enak kalau kita benar-benar ke-trigger masuk lagi ke dalamnya. Itu yang perlu dipahami, teman-teman. Ya. Nah, ini udah hampir habis ya, teman-teman. Semoga masih tetap segar ya. Nah, gimana cara kita menyelesaikan self-talk negatif dengan EFT? Kenapa dengan EFT? Karena ya sejak 2008 saya terapis sampai sekarang 2021 udah 13 tahun, saya banyak nyelesain masalah itu dengan pertama hipnoterapi, kemudian dengan setelah belajar EFT di tahun 2010 dan dengan ikut dengan Pak Edi 2015, saya dapat pemahaman dan saya menurut saya dengan EFT jadi jauh lebih cepat ya. EFT digabung hipnoterapi dan NLP ya yang saya pakai. Jadi bukan EFT murni tapi gabungan. Banyak orang juga begitu ya, banyak terapis gitu. Jadi teman-teman, gimana cara kita menyelesaikan self-talk negatif yang muncul di kesadaran kita dengan EFT? Pertama, dengarkan kata-kata self-talk tersebut dan sadari bahwa self-talk tersebut bisa berupa suatu belief atau suatu makna atau suatu kesimpulan dari seseorang terhadap diri kita di suatu momen spesifik masa lalu, dan itu sifatnya negatif. Itu dulu perlu disadari. Kedua, intinya apapun self-talk tersebut selalu berasal dari momen spesifik, jadi penyelesaiannya nanti dilakukan sama seperti orang menyelesaikan momen spesifik yang punya emosi negatif dengan EFT. Lalu poin ketiga, kita lakukan prosedur tapping EFT basic recipe. Saya selalu cuma pakai basic recipe ya pokoknya yang tapping dari karate chop sampai samping tubuh atau sampai jari-jari. Nah, saya jelasin ya, Jadi, flow aplikasinya seperti apa? Jadi, flow aplikasinya seperti apa? Jadi, untuk mengalami kembali emosi negatif dari momen spesifik, kita di dalam teknik EFT, buat teman-teman yang udah belajar EFT ya, kita umumnya menggunakan movie teknik atau tell the story teknik. Namun dalam kasus dominan self-talk negatif yang pernah saya selesaikan, itu saya nggak pakai movie atau tell the story, saya hanya minta mereka fokus pada kata-kata yang didengarkan. Nah, ini contoh ya, saya pernah menyelesaikan suatu case begini ya. Ini ada orang nih, klien ya, datang, badannya gede, keker. Terus dia bilang gini, saya sering terprovokasi untuk bunuh orang, katanya gitu. Waduh, orang kayak gini. Terus dia jelasin gitu kan, saya pesilat, saya begini-begini, sering muncul di kepala saya kata-kata bunuh, 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 abisin, abisin. Tapi dia sendiri nggak ngerti itu kenapa kayak gitu kan. Terus banyak kata-kata lain lagi ya, kayak tentang dia nggak berharga dan lain-lain. Nah, waktu saya terapi dia, saya tapping, saya minta dia dengerin kata-kata, sambil saya tapping karate chopnya, tangan saya yang satu nyilang di atas tangan dia, tapi dia nggak tahu tentunya karena dia merem ya. Kenapa saya nyilang? Karena saya takut dia refleks, dia hajar saya, jadi saya udah kunci dulu gitu tangannya tanpa dia sadari ya. Nah, dengarkan kata-kata itu Pak, bunuh, 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 sambil saya tapping, bunuh, 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 bunuh. Lama-lama muncul, oh ini kata-kata dari guru silat saya. Jadi guru silatnya tuh ngajarin bahwa di dalam suatu pertarungan, secepat mungkin, sesingkat mungkin, karena kita punya keterbatasan energi, sikat, hajar, bunuh. Bunuh tuh artinya lumpuhkan sampai nggak berdaya supaya kita aman. Seperti itu value-nya. Dan itu datang dari figur otoritas dengan emosi yang kuat saat mengajarkan, nah itu jadi suatu self-talk. Itu keluar dengan kuat seperti itu. Dia sampai minum obat penenang atau apa. Karena kenapa? Karena kata-kata bunuh, bunuh, bunuh itu bertentangan dengan area memori lain mengajarkan untuk saling mencintai, bahwa bunuh orang itu dosa dan lain-lain, bla bla bla. Nah, ini yang jadi alasan dia terapi. Kalau nggak ada ini, ya udah dia bunuh-bunuhin orang kali gitu loh. Ya. Nah, jadi fokus sama kata-kata negatifnya, dengarkan dan alami emosinya. Tapi tentunya kita harus pastikan bahwa klien kita kesadarannya cukup bagus untuk mengalami kembali itu tanpa menjadi tak terkendali ya. Kalau orang yang bisa nggak terkendali itu ada teknik lain ya. Nah, lalu setelah mengalami ini, setelah fokus sama self talk negatifnya, baru kita nyelesainya dengan
basic recipe yang terdiri dari dua tahap, yaitu setup dan sequence. Teman-teman pasti udah tahu ya, dari sini udah normal lah. Setup ini kita di Karate Chop, kita tapping sambil mengucapkan suatu masalah besarnya, dan kita masuk untuk tune in ke dalam area memori kita sebenarnya itu teman-teman ya. Lalu ini lanjutannya untuk sequence adalah titik-titiknya ini, dan sampai di sini semua teman-teman yang ikut juga udah tahu ya. Jadi saya singkat aja. Nah, basic recipe-nya seperti apa? Yaitu acceptance, yaitu mengakui dan menerima serta terfokus ke dalam masalah, tune in. Dilakukan dengan cara mengucapkan kalimat setup sambil mengetuk-ngetuk titik Karate Chop ya. Lalu kedua, sequence. Sequence yaitu tapping, mengetuk titik-titik meridian untuk melepaskan emosi negatif dari masalah dan mengubah apapun persepsi pemaknaan negatif, merubah pemikiran, bahkan mengubah peristiwanya yang jadi masalah ya. Nah, sekarang kita kasih contoh acceptance-nya, mengucapkan kalimat setup sambil ketuk titik Karate Chop ya. Biasanya kan kalau ini klien saya minta dia mengalami kembali momen spesifik baik di saat ini maupun di masa kecil, ataupun fokus pada kecemasannya untuk mendapat suatu momen spesifik yang ditakutkan. Nah, itu tapping. Jadi yang dituju adalah momen spesifik. Nah, kalau di sini karena ini keluarnya dalam bentuk suara yang mungkin nggak disadari momen spesifiknya apa dan lain-lain, banyak yang nggak tahu, maka saya akan minta mereka hanya fokus sama suara itu aja. Pada suara yang terdengar atau pemikiran yang keluar dalam bentuk self-talk, nggak selalu suara ya, kadang hanya pemikiran ya. Meskipun mendengar kata-kata ini saya merasa bla bla bla, namun saya menerima diri saya sepenuhnya, atau namun saya memilih untuk terserah apa yang kita pilih untuk kebalikannya dari yang negatif itu. Nah, langkah keduanya sequence-nya nih, lalu kita ketuk-ketuk titik meridiannya sambil merasakan dan mengalir bersama emosi dan pemikiran sesuai suara yang didengar di pikiran kita. Nah, umumnya teman-teman ya, ketika kita melakukan tapping dan mendalami suatu masalah, itu kesadaran kita tenggelam semakin dalam ke dalam area memori dan sampai ke sumber-sumbernya. Jadi umumnya biasanya kalau saya tapping self-talk negatif itu ya, dalam kasus self-talk khusus ya, umumnya semakin larut dalam kata-kata tersebut dan emosinya, akan muncul juga momen-momen spesifik yang dari mana kata-kata tersebut berasal. Umumnya seperti itu. Nah, kalau tidak, jika tidak muncul momen spesifiknya, saya kan ngikutin gold standardnya Gary Craig ya. Jadi seperti kata Gary Craig, kita boleh mengimajinasikan kira-kira situasi dan kondisi yang membentuk kata-kata tersebut, kejadiannya kira-kira seperti apa. Ketika kita mengimajinasikan, oh ini mungkin terbentuk dari momen saya dibully atau saya dimarahin papa mama saya waktu gini. Waktu terbentuk imajinasi itu nggak akan jauh dari memori sebenarnya. Karena itu terhubung. Ya, kayak gitu ya. Nah, setelah itu muncul, kita tapping sampai selesai. Kita bereskan aspek demi aspeknya dan emosi-emosinya sampai netral, teman-teman. Lalu kita beresin sampai netral, ujungnya ya seperti teman-teman tahu ditutup dengan apa? Menerima, menghargai diri atau mencintai diri, atau saya memilih untuk apapun yang kita pilih untuk kebaikan kita yang berkebalikan sama peristiwa yang terjadi itu, ya. Atau dimaknai baru, misalnya saya berharga tanpa syarat, kata-kata itu tidak bisa menurunkan nilai diri saya dan lain-lain bla bla bla, terserah pilihan teman-teman. Yang penting yang positif. Atau berdoa apapun yang sesuai keyakinan masing-masing untuk menutup langkah penyelesaian itu. Jadi seperti itu teman-teman ya, singkatnya aja ya gitu ya. Jadi saya bagian secara singkat, kalau mau didalamin lebih dalam lagi, lebih banyak lagi yang saya ceritain, tapi waktunya nggak cukup dan ya bukan momennya juga. Jadi jadikan EFT sebagai kebiasaan dan alami transformasi realita kehidupan sesuai harapan kita. Jalankan personal peace procedure, yaitu catat momen-momen spesifik pain yang kita ingat, kita beresin semua. Seperti itu teman-teman. Dan kita akan mengalami perubahan kehidupan. Kurang lebih gitu. Terima kasih teman-teman. Baik Pak Adri, terima kasih.
atas paparannya, luar biasa, sangat menarik ini tuh. Ya, terima kasih Pak. Agak berbeda soalnya dengan self talk yang biasanya ya kita lakukan. Hmm. Nah, baik, audiens sudah nggak sabar nih ingin sharing ataupun bertanya ya. Masih cukup waktu kita, ada setengah jam lebih. Oke. Sampai pukul 9. Silahkan kita buka, saya buka sebenarnya aksesnya. Ini saya buka. Oke, silakan bisa dibuka. Dua penanya dulu, silakan. Bisa langsung berinteraksi atau buka chat, silakan. Bisa saya buka. Ada yang kesulitan mau? Dari Pak Suprianto, terima kasih. Ya, baik. Silakan ada yang mau sharing ataupun bertanya kepada Pak Adri, mumpung masih ada kesempatan. Ya. Ini ada yang buka, siapa saja, lihat. Ini yang Pak bertubuh asik ini siapa nih? Salam kenal Pak. Namanya bertubuh asik. Asik juga nih. Silakan Pak. Mantap. Kalau mau. Bisa dibuka. Ada kesulitan dibuka ini? Bentar. Ini materinya supaya kita bisa membawa bekal nanti untuk para terapis dan untuk diri kita sendiri terutama ya. Karena menarik sekali tadi perlu kita menyadari ya momen-momen baik negatif ataupun kesenangan ya, pain and pleasure, dan bagaimana caranya kita merilis diri kalau tanpa bantuan orang lain. Ini mumpung ada pakarnya nih. Betul. Ya. Tambahan, sedikit tambahan Pak. Ya, silakan. Sedikit tambahan Pak. Jadi biasanya itu orang mengatasi self talk negatif dengan apa? Dengan self talk positif, ya kan? Oh. Biasanya orang mengatasi self talk negatif dengan self talk positif, tapi sesuai gambar yang saya sharing tadi bahwa kesadaran kita tergantung mengakses ke cluster-cluster memori atau memori-memori yang mana. Jadi waktu misalnya muncul suatu self talk negatif ya, bahwa saya nggak berguna atau saya nggak berharga gitu ya. Terus karena itu pain, kesadaran kita sifatnya mau menghindari pain, maka kita akan coping, kita akan menyiasati pain itu dengan berpikiran, enggak begitu, buktinya saya bla bla bla. Nah, ketika kita melakukan self talk positif dan kesadaran kita shift bergeser dari asalnya self talk negatif ini dari area memori ya, kita bergeser, enggak, saya bisa, saya berguna, buktinya saya bla bla bla. Waktu perasaan kita berubah, bukan berarti ini jadi hilang loh. Hanya kesadaran kita nggak bisa merasakan ini lagi karena ini. Tapi kelak ini pasti akan muncul dan mengganggu kita. Jadi memang harus diberesin. Nggak bisa dengan semata hanya self-talk di counter dengan self-talk positif. Gitu, seperti itu ya. Oh. Itu tambahan aja. Baik. Iya, baik. Menarik tambahan. Silahkan, ada Pak Auti ini. Ya, Pak Auti bisa sharing, silahkan. Izin mau nanya, Pak. Oh, siapa nih? Pak Suprianto ya? Iya. Silakan Pak Supri. Izin nanya Pak Adrian. Iya Pak, salam kenal. Kenal. Ya. Saya yang nanyakan kadang ini saya sendiri nih susah tidak peka gitu ya, bukan menemukan kejadian negatifnya, tapi lebih dasar lagi susah menemukan self talk yang muncul gitu loh, karena begitu cepatnya itu kan bergeraknya melintasnya gitu. Yeah. Jadi kadang kita tidak sadari gitu. Jadi untuk meningkatkan kepekaan sehingga replaynya bisa lebih lambat dan kita bisa menyadari self talk negatif ini, bagaimana ya caranya? Ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi saya jelasin dulu tentang kondisi itu ya Pak ya, tentang kondisi yang Bapak sebutkan bahwa self talk itu melintas dengan cepat dan lain-lain dan mengakibatkan kecemasan kayak gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Umumnya itu terjadi karena karena memang kesadaran kita sifatnya selalu hindari pain. Jadi artinya apa? Bahwa kita mungkin alami banyak pain dan kita refleks spontan dari dulu kita terlatih untuk menghindar, melupakan, dan akhirnya itu terpendam jadi energi-energi di area-area memori yang kemudian didorong-dorong lagi. Tapi banyak Pak, banyak itu artinya momen spesifiknya mungkin banyak dan aspeknya juga beberapa. Jadi itu akan muncul berbarengan. Nah, Bapak udah pernah ikut pelatihan EFT belum ya Pak? Sudah.
Sudah ya. Nah, oke, kalau sudah, nanti Pak, ketika itu muncul dengan cepat, Bapak tapping aja. Bapak tapping aja, merasakan rasa apapun akibat kemunculan data. Itu saya sebut data ya, karena itu memang kata-kata atau pemikiran apapun dari area memori spesifik, dari momen-momen spesifik dari area memori yang maknanya tentunya pain. Bapak tapping aja terus, ya, di tapping aja terus sambil mendalaminya. Cepat, nanti mungkin jadi cemas, jadi takut apa, ya sebenarnya ini materi lain ya, cuman kalau ini mengarah ke suatu kecemasan, ya, mengarah ke suatu kecemasan, yang perlu saya sampaikan adalah ujung dari kecemasan kita, paling ujung dari kecemasan kita, itu sebenarnya adalah trauma kita, Pak. Ya. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kata-kata itu bermunculan dengan cepat gini, terus tapping, aduh ini suara-suara nih, aduh nggak enak banget nih suara-suara gini, saya takut misalnya, ini hanya misal Pak ya, saya takut jadi gila, misalnya gitu, atau saya takut nggak bisa mengendalikan diri nih, itu hanya misal ya. Nah nanti gambaran gila atau tidak bisa mengendalikan diri, gambaran ujungnya perilaku kita di situ, ini pasti terhubung dengan area memori kita dengan suatu trauma tertentu, Pak. Seperti itu. Ya, jadi ya ini sih terlalu singkat untuk saya jawab, Pak. Tapi untuk kurang lebih seperti itu. Karena kalau di dalam sesi terapi nanti apapun yang muncul itu akan saya ketika misalnya simptom itu muncul dalam bentuk suara-suara yang cepat, itu akan di-tapping, ngalir ngikutin rasa dan pikirannya sampai dapat, nanti lama-lama dia akan masuk ke sesuatu yang spesifik, Pak. Masuk ke sesuatu yang spesifik, dan ketika masuk ke sesuatu yang spesifik, baru di situ kita bisa memahami dan menyadari ini apa. Dan kita masuk ke dalam untuk beresin. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Itu dari pengalaman saya umumnya seperti itu, Pak. Dipahami, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Supri. Ya. Baik, beralih ini ada chat ya dari Bu Lilis. Ini Pak Andri. Ya. Apakah anxiety itu disebabkan dari self-talk negatif, Pak? Ya, sangat bisa ya, jadi untuk ibu ya jawabannya sangat bisa karena gini ya, kan selalu saya kembali kepada sifat kesadaran, selalu hindari pain, capai pleasure. Pain itu akan dikompensate ke arah pleasure. Nah, jadi ketika muncul self-talk negatif dan kita jadi cemas, artinya sebenarnya kecemasan yang muncul itu sekali lagi gambaran ujungnya, apa yang paling kita takutkan itu kan pasti ada nanti suatu gambaran kalau di dalamnya. Nah, gambaran itu ujungnya sebenarnya adalah trauma-trauma kita yang di area memori di masa kecil. Itu pasti akan ngarahnya ke situ-situ juga. Jadi self-talk itu sendiri itu merupakan petunjuk sebenarnya. Kalau mau dikasih contoh sih boleh dikasih contoh gitu ya, misalnya self-talknya seperti apa, saya bisa nanti saya nanti akan coba nguraikan itu mengarahnya kemana begitu, Ibu, kalau mau dikasih contoh misalnya. Bisa kasih contoh? Bu Lilis, bisa dibuka silakan Bu. Kasih contoh begitu yang tentang anxiety. Suaranya saja cukup, nggak apa-apa. Bisa dibuka. Itu ada yang kesulitan nih. Selamat malam, Pak. Oh, malam, Ibu. Ya. Jadi mungkin self traumanya bagaimana ya? Jadi kan saya sempat melihat mungkin ya kayak ibu saya meninggal karena COVID gitu ya. Oh, oke. Ya, turut berduka ya Bu ya, turut berduka sebelumnya. Oh ya, terima kasih Pak. Terus mungkin dari situ kan saya mengalami kayak anxiety gitu. Nah terus kayak ada perasaan sih kayak apakah saya sakit tertentu, penyakit apa gitu. Padahal kan saya sehat gitu, alhamdulillah saya sehat gitu aja sih Pak. Bahkan sekarang kan alhamdulillah sedang mengandung gitu. Cuman kadang-kadang muncul kayak aduh takut sakit ini, takut sakit apa gitu. Terus apakah nanti kehamilannya lancar atau gimana? Seperti itu sih, Pak. Ya, saya coba jawab ya, Ibu Lilis ya. Jadi gini. Terima kasih, Pak. Jadi gini, ketika Ibu meninggal karena COVID gitu ya, sedikit banyak pengalaman atau
imajinasi tentang pengalaman beliau itu pasti muncul dan terekam di area memori gitu ya. Apalagi setelah meninggal, lalu apa yang terjadi lanjutannya. Nah sekarang Ibu Lilis sehat, artinya gini, ada bagian diri, ada klaster memori yang tahu bahwa saya sehat. Buktinya apa ya? Banyak buktinya bisa disampaikan saya sehat. Tapi ini kan bukan satu-satunya area memori. Ada area memori yang menimbulkan kecemasan, takut sakit ini, takut sakit itu. Nah, ini berhubungan selain dipicu oleh meninggalnya ibu karena COVID, tapi ini juga pasti berhubungan dengan trauma-trauma masa kecil lainnya. Contohnya apa? Ketakutan sakit tertentu, ya, ketakutan sakit tertentu. Nah, Ibu Lilis perlu menelusuri nanti ujungnya dari yang paling parahnya kalau sakit tertentu itu apa? Apakah di kematian, apakah di finansial, atau di apa? Kalau di kematian, kalau tentang kematian, misalnya saya sakit nanti gini-gini, nanti misalnya saya meninggal. Nah, banyak orang punya worst case scenario atau punya kecemasan tentang meninggal, tapi meninggal itu sendiri bukanlah ujung dari kecemasan. Tapi kalau digali lebih dalam lagi dari kasus-kasus terapi yang saya tangani, ketika mati, apa yang paling buruk terjadi? Perpisahan dengan keluarga, atau suatu misi penting dalam hidup belum terpenuhi, atau hukuman, ya, berhubungan dengan ketakutan akan apa yang kita lakukan di masa lalu bertentangan dengan apa yang kita percayai di dalam agama kita dan lain-lain, atau belum bisa membahagiakan orang tua, atau begitu banyak atau lainnya. Jadi bukan matinya, tapi kalau mati akan terjadi sesuatu yang buruk atau misi penting kita dalam hidup itu terputus. Nah, misi penting yang dalam hidup terputus, misalnya membahagiakan orang tua atau membahagiakan anak atau menyekolahkan anak sampai selesai, itu semua ada hubungannya dengan trauma kita. Makanya itu jadi misi penting. Ingat, setiap pain yang kuat pasti akan dikompensasi ke arah pleasure yang kuat. Jika ini terpenuhi, maka kita merasa aman. Tapi jika ini terancam tidak terpenuhi, kita akan cemas. Kenapa? Karena kesadaran kita terseret kembali ke arah kecemasan-kecemasan kita ini. Kurang lebih gitu penjelasannya, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih, Bu Lilis. Ini ada lagi, Pak, di chat, Pak, dari Pak Hidayat. Ya, bagaimana, Pak, cara menentukan prioritas personal prosedur itu biasanya menjadi pertanyaan dari kliennya beliau, Bu Nita. Silakan, Pak. Menentukan prioritas personal prosedur ya. Oke. Jadi ini sangat tergantung. Maaf, tadi Ibu siapa ini? Bu Nita ya, Bu Nita. Oh, Ibu Nita, oke, Ibu Nita, salam kenal Ibu Nita. Jadi, prioritasnya itu sangat tergantung kepada value-value kita atau value, tergantung ya. Misalnya gini, kita mau melaksanakan personal peace procedure ya. Personal peace procedure itu kan kita mencatat ya momen-momen spesifik yang teringat gitu ya, buat orang yang memorinya bagus gitu ya. Cuman kalau buat saya yang terapis yang sering beresin diri gitu, tapi saya harus akui bahwa kemampuan kesadaran saya mengakses momen-momen spesifik masa lalu itu kurang. Jadi kalau untuk personal peace procedure apa yang saya lakukan? Saya fokus sama kecemasan saya. Kecemasan tentang kesehatan, kecemasan tentang keuangan, kecemasan tentang relationship. Karena di ujung kecemasan-kecemasan kita, momennya itu adalah momen-momen spesifik trauma kita di masa lalu. Nah, jadi kita bisa melaksanakan personal peace procedure dengan fokus sama kecemasan secara spesifik. Ya. Nah, kalau untuk prioritasnya itu sangat tergantung. Jika kita menyelesaikan momen-momen spesifik kita, itu kita fokus pada perasaan kita aja, ya, fokus pada perasaan kita dari momen-momen spesifik yang udah kita catatin, yang mana buat kita yang maknanya paling penting, yang mana yang kandungan emosinya paling kuat. Itu yang jadi patokan kalau untuk personal peace procedure buat diri kita. Tapi kalau misalnya kita lakukan itu ke klien, minta dia buat list, ya,
saya biasanya gini ya, saya akan menggali dan klien secara detail dari masa kecil sampai dewasa. Saya buat mappingnya bahwa ini pain pleasure-nya gini, pola berulangnya begini, bla bla bla. Sampai saya dapat, saya akan tentukan ini ada beberapa aspek penting ini. Nah, dari aspek-aspek penting ini, menurut Anda, saya selalu kembalikan yang mana nih di malam ini, di sesi ini, karena kita kan pasti akan lebih dari satu sesi ya. Tapi saya akan nanyakan yang mana ini buat Anda yang rasanya nomor satu paling penting untuk diberesin dulu. Jadi kalau klien, saya pasti akan nanya menurut mereka, gitu ya, menurut mereka dari apa yang kita bedah, yang kita gali gitu tentang masalah kehidupan dia, yang mana yang kita mau beresin dulu. Ya, nanti kalau dia milih ini, kadang-kadang waktu kita beresin, tiba-tiba prioritasnya berubah itu dalam arti dari sini yang dianggap paling penting ternyata masuk ke momen yang lain yang ada di urutan nomor sekian, dan ini jadi prioritas yang paling penting gitu. Nggak apa-apa, itu wajar dan biasa terjadi karena memang kesadaran kita nggak bisa langsung connect semua dan ini yang paling penting mana itu mana, tapi kita kembalikan ke siapa? Kembalikan ke diri kita, kalau itu personal peace prosedurnya buat kita, dan kembalikan ke klien kalau itu menyangkut personal peace untuk terapi klien. Kayak gitu sih jawabannya Bunita kurang lebih. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan, mungkin ada yang belum terjawab gitu ya sama dari yang saya sampaikan ke Bunita itu. Oh iya, Pak Gimana, Bu Adrian. Dita? Terima kasih, Pak. Jadi tergantung dari apa yang ketika itu sedang dibahas ya. Yes, Ya, yes, jadi betul sekali. langsung terkait dengan kasus yang sedang dibahas. Ya. Betul, Yang terkait dengan kasus yang terkuat ya. dibahas. Ya. Kenapa? Baik, ya. Terima kasih Pak Adrian. Ya, satu lagi ya. Jadi gini Bu, Ya. kalau misalnya terkait kasus yang dibahas ya, yang ininya apa, juga perlu ditanyakan. Pokoknya gini ya, masalah dia yang sedang didalami ini umumnya juga menghasilkan kecemasan. Juga perlu ditanyakan apa yang paling dicemaskan terjadi di dalam kehidupan karena kasus ini, karena itu terhubung biasanya. Nah, kalau dia kasih gambaran, oh saya paling takut begini-begini, pegang itu, minta dia create momen spesifiknya, lalu tapping, nanti itu akan terhubung ke trauma masa kecilnya juga yang lain gitu. Baik. Jadi sangat tergantung dari konteks yang saat itu sedang dibahas. Yes, ya, memang betul. Kenyataannya adalah ada beberapa gitu sesuatu. Iya, pasti. Contohnya dia ada trauma, misalnya suka dicubitin ibunya waktu kecil tuh, dia teringat, padahal dia udah dewasa sekali gitu. Betul. Artinya ada yang membekas di dalam hati dia. Betul. Ya, karena ketika itu sedang membahas tentang hubungan dia dengan ibunya gitu. Ya. Itu bisa keluar mendadak, Iya, dan betul, itu perlu dicatat dan diberesin. Betul. Terima kasih Pak Adrian. Ya. Sama-sama Ibu Nita. Ya, terima kasih Bu Dita. Baik, ini ada lagi baru Bu Devi Sondari. Belum begitu in dengan EFD ini. Ini dia tanya begini, apakah dengan EFD kita akan menjadi sosok yang baru, seperti jadi berani bicara, jadi galak, atau bahkan jadi pendiam? Gitu Pak, kasih ulang. Oke, salam kenal Bu Devi Sondari ya. Jadi sebenarnya gini, kembali lagi kepada kesadaran kita ya. Kesadaran kita artinya kesadaran kita dalam menilai masalah kita. Misalnya kita adalah seseorang yang nggak berani speak up terhadap figur-figur tertentu dalam hidup, yang mungkin terhadap atasan atau mungkin terhadap ya siapapun lah yang kita mau speak up. Ini hanya contoh ya. Misalnya kita nggak berani mengungkapkan isi hati kita. Nah, waktu kita nggak berani mengungkapkan, kan sifat kesadaran itu kan hindari pain, capai pleasure. Nah, kenapa kita nggak berani mengungkapkan? Karena itu pasti di masa kecil, ya itu trauma yang wajar ketika figur otoritas negur kita, atau figur otoritas marahin kita, atau figur otoritas mengatakan sesuatu yang nggak enak kepada kita. Kita sebagai anak stuck di energi ini karena nggak ada bagian diri yang berani ngelabrak. Karena ketakut tentunya figur otoritas ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dan pengulangan dari kejadian seperti itu, energi yang makin kuat itu akan membuat kita kepengen manifestasiin. Pengen manifestasiin artinya apa? Kepengen bisa ngomong, kepengen bisa mengungkapkan, kepengen bisa mengekspresikan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita beresin rasa takut kita untuk speak up. Nah, rasa takut untuk berbicara dengan bebas itu terkait kecemasan
akan lanjutan dari peristiwa itu. Misalnya gini, saya mau ngomong, tapi kita cemas, kita takut, kita nggak berani. Kenapa? Karena di dalam kesadaran kita, ya sebenarnya kita sebenarnya udah mengakses suatu area memori lain. Jika kita berbicara, jika kita sampaikan, akibat terburuknya apa? Itu udah ada sebenarnya gambarannya. Nah, kalau kita beres-beresin itu, mulai dari kecemasan kita, yang ujungnya adalah trauma kita beresin juga momen-momen spesifik ketika kita sebagai anak merasa kecil, merasa nggak berharga dan nggak layak untuk bicara. Kalau kita beresin itu, maka kita jadi bisa bicara. Cuman perlu disetting juga mau bicaranya seperti apa. Mau bicara dengan galak kah, mau bicara dengan berapi-api kah, atau mau bicara dengan tenang dan percaya diri, tetap sopan, namun bisa keluarin semua. Nah, itu tergantung setting dari kesadaran kita. Kalau saya biasanya, klien yang nggak bisa bicara sama figur-figur penting tertentu, saya beresin, settingan akhirnya itu saya sesuaikan bahwa dia bisa bicara sesuai dengan nilai-nilai yang tetap berlaku di masyarakat. Tapi jadi bisa bicara, bisa keluarin semua, bisa ini, tapi tetap dibatasi sama nilai-nilai yang ada. Kurang lebih kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya, kalau nggak boleh ditanyain lagi yang mungkin saya belum tangkap dari pertanyaannya. Baik. Bu Devi sudah bisa menangkap ya, Bu Devi? Baik. Terima kasih. Ini ada lagi yang terakhir dari chat ya. Nanti habis ini silakan dia bisa bicara langsung. Terima kasih Pak Andri. Iya, sama-sama Ibu Devi. Sudah menjawab, Bu? Gimana Bu Devi? Iya, sudah Pak. Ya, baik. Terima kasih. Dari Pak Cerah nih. Terima kasih Pak Andrian. Paparan malam hari ini. Gimana caranya mengobati luka batin masa lalu secara efektif dan cara menghilangkan dendam yang menumpuk di masa lalu? Self-talk-nya atau kata-katanya apa yang paling efektif, Pak? Oke, salam kenal ya. Ini Pak Cerah ya berarti ya? Pak Cerah. Ya, salam kenal ya Pak Cerah ya. Oke, gimana cara mengobati luka batin masa lalu secara dan cara menghilangkan dendam yang numpuk, self-talk, kata-kata apa yang paling efektif? Oke, jadi kalau dari pengalaman saya ya, dendam yang menumpuk, kita perhatikan dulu ya kata-katanya ya. Luka batin dan dendam yang menumpuk. Nah, apa yang dimaksud dendam yang menumpuk? Artinya ada momen-momen spesifik yang menimbulkan rasa sakit di hati, baik itu rasa nggak berharga, atau rasa rendah, atau rasa apa. Nah itu Bapak perlu ngelis satu-satu peristiwanya yang teringat aja Pak. Hanya yang teringat aja ya, hanya yang teringat aja, di list satu persatu untuk dibereskan satu persatu. Artinya itu adalah yang dimaksud dengan momen-momen spesifik ya. Jadi catat, misalnya saya ingat tuh, waktu itu saya dimaki-maki begini sama orang ini. Lalu di momen lain, saya dikerjain di depan teman-teman saya dikatain di teman-teman saya, kata-katanya begini, bla 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 bla. Catat 2, catat 3, catat 4. Catat sebanyak-banyak yang teringat, dan diselesaikan satu persatu dengan teknik EFT sampai netral, Pak. Sampai netral. Ya. Terus self-talk yang paling efektif, maksudnya self-talk yang paling efektif adalah, kalau buat saya nangkepnya gitu ya, setelah ini netral Pak, ya, kalau habis kita tapping momen-momen spesifik sampai netral, satu persatu, selalu kita tutup dengan sesuatu yang positif menurut kita. Kalau saya sendiri, biasanya ada momen menyakitkan ya. Kalau saya selesaikan klien atau diri saya sendiri, misalnya ada momen menyakitkan, setelah kita beresin momen spesifiknya sampai netral, saya akan tutup dengan kata-kata, namun saya aman, karena saya berharga tanpa syarat. Berharga tanpa syarat artinya, nilai diri saya tidak ditentukan oleh apa yang orang itu pikirkan atau nilai tentang saya. Dia bukan penentu, dia bukan pembentuk nilai diri saya. Nilai diri saya ditentukan oleh siapa? Menurut belief kita, oleh Tuhan, oleh Allah, atau ini. Jadi kita aman. Kenapa kita aman? Karena nilai diri kita nggak dibentuk dan ditentukan oleh orang yang menilai kita, yang mengakibatkan emosi negatif tadi. Pastikan self-talk positif itu
kita lakukan setelah netral benar-benar. Jangan masih ada emosi nyangkut-nyangkut, masih ada rasa-rasa ini, kita ya boleh sih, boleh ditutup-tutup sedikit-sedikit dengan itu, cuman sisa rasa yang ada itu tetap harus diselesaikan sampai tuntas. Jadi sekali lagi di list peristiwanya satu persatu dan diselesaikan satu persatu, Pak. Dan setiap kita menyelesaikan satu ini, tutup dengan self-talk positif yang misalnya saya aman, saya berharga tanpa syarat. Kalau itu tentang penilaian negatif. Kalau tentang misalnya peristiwa kita gagal, kita nggak bisa mencapai itu boleh diubah jadi saya mampu, saya berdaya, saya bisa karena, kasih alasannya kita bisa karena apa. Jadi kasih self-talk positif sesuai yang kita anggap bisa mengubah keadaan itu, tapi setelah peristiwanya jadi negatif, jadi netral. Seperti itu Pak Cerah kira-kira. Pak Cerah sudah bisa menjawab, Pak Cerah? Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Sama-sama, Pak Cerah. Ya. Baik, ini ada yang raise hand tadi, Pak Oti. Silahkan Pak Oti dibuka. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Sangat menarik dan saya kira bermanfaat untuk tema malam hari ini. Terima kasih Pak. Atau dari self moment yang kita dapatkan. Kalau menurut saya, apa yang penjelasan Pak Andrian tadi sampaikan, trauma itu atau diekspresikan dalam bentuk kecewa atau marah, jadi atau khawatir atau takut ini kalau sudah kita melihat peristiwa kan, kemudian diterima, direspon oleh diri kita, entah jadi kecewa atau jadi marah, betul. Selalu seperti itu. Kemudian kalau kita evaluasi, artinya melihat kenapa kok saya marah, kenapa saya khawatir, berarti kan harus menemukan trauma-trauma masa kecil dulu, kan gitu ya. Betul. Betul. Nah, dari situ, kalau umpamanya kita lupa terhadap masa kecil dulu, gitu kan, untuk diinikannya, jadi apa yang harus dilakukan oleh kita pada saat itu? Iya Pak. Artinya tidak didasarkan pada trauma masa kecil yang dulu. Betul Pak. Nah ini yang barangkali untuk mengendalikan diri pada saat seperti sekarang kan begitu. Ya betul. Nah kalau menemukan trauma yang dulu itu jauh lebih bagus barangkali ya. Ya. Tapi untuk merespon, memperbaikinya dasarnya kemana gitu Pak? Oh baik Pak. Terima kasih Pak Awati atas pertanyaannya ya. Jadi gini Pak Awati ya. Ketika terjadi suatu peristiwa di saat ini yang kemudian membuat kita marah atau kita takut atau kita sedih, sebenarnya di saat itu yang merespon bukanlah diri kita yang dewasa saat ini Pak, tapi diri kita yang anak-anak yang udah pernah mengalami peristiwa sejenis lebih dulu. Jadi ya, meskipun kita lupa trauma kita, tapi diri kita yang anak-anak mengingatnya melalui kejadian saat ini, Pak. Jadi kalau kita nggak ingat, nggak apa-apa, Pak Oti. Kita cukup bereskan yang terjadi di saat ini. Ketika kita bereskan yang di saat ini, kita beresin peristiwa yang di belakang itu, Pak. Tanpa perlu terhubung dengan momen lalu. Contohnya gini ya, Pak. Misalnya kita digertak orang, contoh ini hanya contoh ya, misalnya kita digertak orang, kamu begini-begini, bla bla bla, bisanya cuman begini-begini, terus kita sakit hati, terus kita malu, terus kita juga takut, tapi kita nggak inget masa lalu kita ngalamin apa, kita nggak usah cari-cari ke belakang sana, kita cukup fokus pada momen ini, karena setiap rasa yang kuat melalui kejadian saat ini Pak, pasti kita yang anak-anak itu sudah pernah mengalami yang serupa. Itu yang saya maksud pengulangan, Pak. Pengulangan dari hukum-hukum alam semesta itu dibawa kembali yang pernah kita alami dulu waktu kecil, emosi kita divibrasikan ke alam semesta tentang kejadian itu, dan kita narik lagi situasi kondisi serupa di masa depan. Jadi cukup bereskan di masa saat ini, kita akan terhubung kembali dengan yang masa lalu, Pak. Umumnya bisa keluar sendiri, Pak, nanti peristiwanya. Tapi kalaupun enggak, sampai beres di saat ini, yang kita yang kecil kena itu sebenarnya Pak, kayak gitu Pak Oti. Itu kan timbulnya karena ada peristiwa saat ini yang kita temukan ya Pak ya.
Iya. Ya, tapi kalau pasti ada, setiap orang itu punya masa lalu lah, trauma masa lalu. Walaupun belum teringat, belum tertrigger oleh peristiwa saat ini. Nah, untuk menyadari itu, kalau kita mengingat juga lupa, apa yang harus kita lakukan menghindari timbulnya peristiwa. Kalau ada peristiwa ini timbul dari itu, tapi sudah diantisipasi dulu, gitu maksud saya. Nah, kita boleh fokus pada kecemasan kita, Pak. Kecemasan kan belum terjadi ya, Pak ya. Kecemasan belum terjadi, tapi setiap kecemasan kita di aspek apapun, keuangan, kesehatan, relationship, atau apapun, gambaran ujung dari kecemasan itu adalah trauma kita. Jadi, trauma pasti menimbulkan kecemasan, Pak. Trauma pasti umumnya menimbulkan kecemasan. Jadi, seperti pemikiran Pak Oti, kalau misalnya kita untuk antisipasi, supaya kalau itu terjadi, kita reaksinya santai, tenang misalnya atau apa, maka kita perlu tahu apa yang kita mau antisipasi. Kejadian apa yang kalau terjadi akan membuat kita marah, kejadian apa yang kalau terjadi akan membuat kita malu, kejadian apa yang kalau terjadi akan membuat kita sangat down, itu yang harus kita fokuskan secara spesifik gambarannya, Pak. Kalau perlu sampai dapat gambaran kecemasannya, artinya yang belum terjadi ini kita dapat gambarannya, nah kita beresin gambaran itu satu persatu. Karena kecemasan kita pasti refleksi dari trauma kita, Pak. Itu udah pasti. Kayak gitu. Selalu tektoknya kayak gitu. Jadi kecemasan, fokusnya ke kecemasan tentang saya khawatir kalau itu terjadi nanti respon saya, misalnya kayak gitu ya, saya khawatir nih kalau sampai itu terjadi nanti respon saya akan seperti itu. Nah, kita perlu dapat gambaran yang kita cemaskan itu dan kita tapping, kita beresin, artinya kita beresin ke belakang juga, Pak. Kita beresin ke trauma masa lalu juga, kayak gitu. Kalau boleh komen Pak Agus, ya, kalau ini Pak Andri, dasarnya apa ya? Supaya lebih kuat lagi tanpa kita melihat ada trauma yang lalu itu, mengantisipasi peristiwa sekarang. Kalau dari segi agama, apa penekanannya? Dari segi religi. Oke, coba Pak Oti boleh kasih tahu saya contohnya nggak? Misalnya yang mau diantisipasi apa misalnya? Ya, contohnya kalau umpamanya, kalau sering sekarang hal-hal sepele umpamanya di jalan lah, gitu kan. Kemudian membuat gangguan kepada umum, kemudian kita timbul jengkel kan, atau kesel gitu, marah lah, sampai marah umpamanya, karena mau mengurusin orang maunya yang berbuat yang tidak ini. Padahal kalaupun kita biarkan, kan tidak rugi juga untuk kita gitu ya, walaupun ada rasa tanggung jawab umpamanya ke sosial, ke masyarakat karena ada yang mengganggu. Tapi kita umpamanya kalau bereaksi kan marah umpamanya. Ya, seperti pemarah. Nah, yang khawatirnya pernah kita umpamanya jalan-jalan dengan keluarga seperti begitu, ada keluarga, ada anak dan sebagainya. Kalau kita marah, kan akan menular ke anak gitu ya. Itu reaksi yang semacam begini itu. Betul. Menanamkan ke pemikiran anak yang masih kecil. Mungkin nanti anaknya di masa akan datang takutnya kan begitu lagi ya. Betul Pak, betul. Jadi saya nangkap ya yang Pak Oti maksudnya. Jadi gini Pak, itu menyangkut dengan value atau nilai-nilai kehidupan kita ya. Jadi ketika kita terganggu dengan apa yang orang lakukan di umum yang tidak menghargai orang lain atau tidak menuruti aturan tertentu, ketika terjadi rasa yang muncul di diri kita itu berasal dari momen-momen spesifik ketika nilai-nilai tersebut ditanamkan kepada kita ya gitu ya. Lalu kita merespon ya, kita marah, tapi kita juga takut anak kita nanti jadi seperti kita, bereaksi seperti kita, yang mana kita nggak tahu. Nah, jika kita hubungkan dengan religi Pak, dengan agama ya, sebelum kita hubungkan dengan agama, kita harus beresin dulu rasa itu, karena gini ya, misalnya Bapak seorang Muslim, orang lain yang orang agama lain atau Kristen, mereka akan pakai ayat-ayat tertentu atau pemahaman tertentu untuk menutupi rasa itu. Tapi kalau dari pemahaman psikologisnya Pak, ini adalah dua area memori yang berbeda yang dibenturkan Pak. Kekuatan, punya sama-sama kekuatan itu dibenturkan, dan ini tidak saling meniadakan. Jadi kita perlu fokus dulu sama
orang yang melakukan hal-hal yang secara umum atau etika itu nggak bisa diterima, kita harus beresin rasa itu dulu ya. Tapi kita harus tahu dulu, kita cemaskannya tentang apa nih Pak di jalanan. Misalnya ada orang misalnya buang sampah sembarangan, atau orang jalan naik mobil nyalip sembarangan atau apa kayak gitu ya. Nah, itu kita perlu dapat dulu gambarannya. Kira-kira kalau itu terjadi, saya akan merasa terganggu begini. Nah, rasa itu diberesin dengan teknik EFT tapping, baru ini ditutup dengan agama Pak. Baru ini ditutup dengan pemikiran tentang agama kalau udah netral. Ya, seperti itu Pak. Jadi jangan dibenturin. Kalau secara psikologis itu tetap di dalam hati kita Pak, di dalam area memori kita yang nilai-nilai kehidupannya terlanggar oleh orang itu, tetap kita nggak bisa terima Pak di dalam. Kita hanya bermain di antara dua, udahlah biarinlah begini-begini karena Allah begini-begini, tapi di dalam ini tetap gantung, ganjel. Jadi harus diberesin dulu tetap Pak. Itu berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan kita soalnya. Baik, terima kasih Pak Andre. Sama-sama Pak Uti. Thank you. Baik, terima kasih Pak Uti. Ya. Silakan, masih ada waktu 5 menit, satu kali penanya. Boleh tanya Pak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norman, Bapak Norman dari Sampit, Kalimantan Tengah Pak. Salam kenal. Iya, saya bergabung dengan EFT kurang lebih tahun 2012 ya, dengan Pak Edi gitu. Saya menghadapi seseorang, katakanlah klien itu yang punya karakter suka gimana, kesalahan dia itu dia nggak pernah mau ngaku, walaupun semua orang bilang dia yang salah gitu. Dia selalu melempar kesalahannya dengan menyalahkan orang lain. Nah, persoalannya adalah orang ini sulit sekali diajak ngomong gitu. Artinya gini, dia kalau sudah bilang orang lain salah, dia pergi menghindar gitu, menutup diri gitu, tidak mau diajak ngomong gitu. Nah ini kesulitan. Kira-kira ini apa ya? Ada trauma masa lalu apa yang dihadapi orang ini, atau ada self talk apa di dalam dirinya sehingga dia bersikap begini? Yang saya tangkap adalah sebenarnya dia punya pengalaman masa lalu bahwa dengan menyalahkan orang lain dia aman gitu. Dan itu terbawa sampai dewasa. Mohon petunjuk Pak, mohon pencerahan. Terima kasih. Salam kenal ya Pak Norman ya. Jadi benar ya seperti yang Bapak bilang ya. Pemahaman tadi ya, bahwa dengan menyalahkan orang lain dia aman. Artinya traumanya apa? Traumanya adalah tentang disalahkan. Salah adalah payah, salah adalah bodoh, salah adalah sesuatu yang memalukan atau itu, maka kompensasinya adalah apa Pak? Menyalahkan orang lain dengan menyalahkan dia, mengkompensasi bahwa dirinya benar ya. Nah, orang yang ada di dalam state of mind kuat seperti itu ya, kalau saya selalu bilang ya ke klien-klien yang saya terapi itu, untuk bisa diterapi, seseorang minimal perlu konflik batin. Artinya, ada bagian diri yang ini, ada bagian diri yang bertentangan. Misalnya, seorang perokok yang sangat menikmati merokok, mendapatkan benefit dari merokok, tapi ada bagian diri yang concern dengan kesehatan, ya, sehingga ini bisa jadi dasar untuk menterapi yang ini. Ya. Nah, kalau orang seperti itu, Pak, umumnya dia nggak menyadari bahwa dia punya suatu kesalahan karena kesadaran dia benar-benar tenggelam di area tentang benar salah dan menghindar dari pain tentang salah. Seperti itu, Pak. Ya. Dan kalau menurut pendapat saya, orang seperti ini sulit untuk diterapi. Cuman saya mau tanya dulu nih, Pak. Ya. Gimana caranya dia bisa sampai datang ke tempat Pak Norman? Dia sakit, Pak. Jadi dia mengalami sakit kepala yang tidak pernah sembuh. Dia mengalami sakit kepala yang tidak pernah sembuh, lalu minta tolong saya untuk menterapi itu. Nah, iya, Pak. Itu bisa jadi suatu konektornya Pak, penghubungnya. Jadi artinya Bapak boleh sampaikan ke orang itu ya bahwa sakit kepala fisik ya, sakit kepala fisik ini itu kan seperti kita ketahui bersama itu asalnya banyak dari momen spesifik masa lalu ya. Jadi kita sampaikan juga kita harus beresin banyak momen-momen nggak enak yang pernah terjadi untuk bisa sampai ke penyembuhan dari sakit kepala. Jadi kita perlu pakai strategi juga. Jadi kita perlu arahkan ke hal lain dulu untuk membereskan sakit kepala dia. Nah, dia perlu terlepas dari value-nya yang kuat itu, value dari satu bagian dirinya yang merasa
benar salah itu tetap ada bagian-bagian diri lain yang terkait sama masalah ini, Pak. Jadi dia perlu, ya maksudnya untuk orang-orang seperti ini perlu distrategikan juga bahwa sakit kepala ini berhubungan dengan banyak momen mengandung emosi negatif yang terekam di area memori. Jadi itu harus diberesin. Ini bukan tentang kesalahan orang. Betul, bisa aja kita sepakati, iya betul dia salah. Tapi apa yang dia salah yang melakukan yang menyakiti, tetap rasa sakit ini harus diberesin dulu. Nah itu. Nanti dari situ kalau kita beres-beresin satu persatu peristiwa itu, biasanya kesadarannya akan terhubung-hubung Pak ke hal lain. Biasanya dia juga akan menyadari. Jadi nomor satu yang paling penting di bedah dan ya seperti yang Pak Norman pahami itu kan, bahwa dengan membenarkan diri menyalahkan orang lain dia merasa aman, artinya kita harus cari momen-momen di mana dia dikatakan salah atau dia anggap orang itu salah besar, saya yang benar. Nah, kita harus beresin momen, kita harus akses momen-momen itu, hubungkan dengan benefitnya di sakit kepalanya gitu Pak, kurang lebih kayak gitu Pak Norman. Boleh tanya lagi Pak? Iya Pak. Oh ya, ini apakah juga terkait dengan rahasia Pak? Karena yang saya amati orang ini banyak sekali menyimpan rahasia. Saya belum bisa buka rahasia apa saja karena dia hanya 2-3 kali ketemu, hanya 2 kali ketemu Pak dengan saya dan bilang sakit kepalanya masih belum sembuh gitu. Nah, apakah ini juga terkait dengan rahasia? Karena saya pikir gitu, saya amati orang ini banyak sekali menyimpan rahasia gitu Pak sepertinya. Ya. Nah, jadi kita bahas tentang sakit kepalanya dulu ya Pak ya, tentang sakit kepalanya. Nah, umumnya orang yang menderita sakit penyakit fisik bukan hanya tentang sakit penyakit fisiknya aja yang mengganggu, tapi worst case skenario-nya atau kecemasan dari sini ini akan leading kemana. Nah ini perlu diberesin juga Pak ujungnya. Misalnya dari sakit kepala ini apa yang paling dia takutkan terjadi dan lain-lain, ini kita harus beresin dan kita sebagai terapis boleh, kalau saya akan hubungkan tetap ke momen-momen spesifik yang momen-momen spesifik yang pernah jadi pain dalam hidupnya. Nah, tentang rahasia ya, kenapa sih seseorang merahasiakan sesuatu gitu kan? Karena itu adalah sesuatu yang mungkin memalukan, sesuatu yang sangat aib. Umumnya berasal dari situ. Jadi kita mesti beresin dulu ya, kalau dia mau tuh kita mesti beresin dulu bahwa masalah adalah aib. Kita harus beresin persepsi atau value itu dulu. Kita harus beresin itu sehingga dia nanti baru bisa membuka diri. Begitu Pak kurang lebih. Memang agak ini ya kalau saya sampaikan seperti ini mungkin nggak menjawab keseluruhan, tapi kalau kita makin dalemin lagi, umumnya orang berbohong, orang berrahasia itu kan karena ada sesuatu yang dia lindungi, yang kalau terbuka itu jadi pain, dengan akibatnya macam-macam. Misalnya rahasianya adalah selingkuh, ya kalau ini takut ketahuan, tapi rahasia lain lagi, ini menyangkutnya ke pain apa, itu yang harus kita gali dan kita boleh terus terang kita Pak, kita tanyakan dan kita iniin untuk beresin karena ini terhubung sama sakit kepala. Kalau dia nggak mau, ya itu realitanya dia, nasibnya dia gitu Pak. Kalau buat saya sorry, dia belum berada dalam belum ada bagian diri yang cukup sadar untuk membawa dia kepada kesembuhan kayak gitu. Waduh, terima kasih banyak Pak. Saya sangat dapat ilmunya ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Norman. Thank you Pak. Terima kasih Pak Norman. Ya. Baik Pak Andri, ini sudah di penghujung akhir. Ada lagi yang ingin sharing? Sepertinya. Baik, silahkan Pak Andri untuk ngasih closing statement ya di tentang resolving negative self-talk kali ini. Silakan. Jadi buat teman-teman semua, kita semua pasti punya self-talk di dalam pikiran kita, baik yang maknanya pain atau pleasure. Ingat selalu bahwa self-talk itu dalam bentuk apapun, asalnya selalu dari momen spesifik ketika terjadi suatu kejadian yang memberi makna pain atau pleasure. Ya, tergantung apa yang kuat di diri kita. Nah, ingat bahwa kesadaran juga sifatnya coping terhadap pain dengan cara melupakan, berpikir positif, mengcounter, dan mungkin itu berhasil sampai suatu saat tertentu. Tapi kelak kita pasti akan harus berhadapan lagi sama pain-pain utama kita yang bahkan udah terlupakan melalui kejadian di masa depan.
Jadi self-talk negatif jangan serta-merta di-counter dengan self-talk positif, karena meskipun yang negatif jadi terlupakan, ini bukan berarti selesai. Artinya ada self-talk negatif, artinya ada kita di masa lalu yang di area memori mengalami pain yang harus dibantu dibebaskan. Seperti itu teman-teman. Jadi fokus saja sama self-talk negatif, tangkepin, beresin dengan cara yang tadi saya bilang, bisa dengan fokus sama suaranya aja, nanti muncul momen spesifiknya, dan kita beresin sampai netral. Kita layak dan wajib membebaskan inner child kita dari penderitaan. Seperti itu aja kesimpulannya. Untuk hidup lebih bahagia. Kayak gitu, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Adriano. Sama-sama. Luar biasa ini paparan malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan Pak Adriano keluarga tetap sehat ya, sukses, bahagia ya. Terima kasih doanya. Terima kasih Pak Andri. Ini ada info dari EFT Center bahwa EFT Summit ada rekaman 30 pembicara masih diperpanjang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih menginginkan rekaman ataupun dari pembicara-pembicara luar biasa, ada 30 pembicara, silahkan bisa hubungi admin. Kemudian nanti mulai besok sepertinya ada pengumuman di grup ya. Dan kemudian IAC yang semestinya seminggu karena bertepatan mepet waktunya dengan EFT Summit, kita undur untuk di Desember ya, insya Allah pada tanggal 4 dan 5. Di IAC itu adalah ajang para praktisi ya, ICEP Annual Conference, dan selain pembicara dari internal kita, ICEP, juga ada pembicara dari luar negeri, termasuk dari tokoh-tokoh ya, motivator ataupun konselor, termasuk parenting dari luar. Silahkan bisa lihat di grupnya, nanti bisa lakukan pendaftaran bersama-sama dan bisa sharing. Bagi yang bisa get member, dikasih diskon khusus, ada di situ ya. Kalau tidak salah, kalau 3 orang bisa gratis 1 gitu ya. Karena ini ajang ilmu ya, berbagi ilmu agar ilmu-ilmu kita bisa bermanfaat bagi seluruh makhluk ya, Tuhan ya, supaya kita bisa sehat, sukses, bahagia dengan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu Akhir. Saya Agus Praitno, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di ikon selanjutnya. Jangan lupa hari Rabu ada ikon talk untuk spiritual ya. Silahkan, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, mari sama-sama. Sampai jumpa. Ya.